Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita masuk ke hadis ke Umdatul Mar'a. Yuk, kita tengok lagi kanan kiri ya. Yang punya samping-sampingnya kasih pinjam teman-teman yang belum punya. Sudah? Silahkan dipimpin atau kita baca bareng-bareng ya. Yuk, hadis ke berapa tadi? 86. Baca bareng-bareng ya ibu-ibu. 1, 2, 3. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatani ghalidhatani min dahabin faqala laha atu'tina zakata hadha qalat la qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min nar qala fakhala'athuma fa'alqathuma ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Masya Allah. Baik. Jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara cara seorang wanita menuju surganya Allah adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Amru ibnu Shu'aib. Amru ibnu Shu'aib, beliau berasal dari Taif. Faqihu ahlu Taif. Nah tadi yang saya kenalan sama 3 orang anak sama ibunya hajian, itu juga sama dari Taif. Ibu-ibu ada yang sudah pernah ke Taif? Belum, berdoa sama Allah ya. Ya Allah, semoga nanti pas umroh, pas haji, bisa, kan biasanya ada tuh city tour, sekarang ada tambahan travel, bukan hanya Mekah Madinah, tapi tambahannya Taif. Dan ibu-ibu sekali aja ke Taif, nggak usah setiap kali umroh ada city tour Taif, ikut lagi. Eman waktunya. Kalau sudah tahu ya sudah. Ya, karena Taif itu kalau kita berangkat ya ibu-ibu kurang lebih memakan waktu 2 jam. 2 jam atau 1,5 jam, paling cepat 2 jam lah. 2 jam. Nah biasanya Bu Eni itu nanti berangkat pagi pulang sore. Maksudnya kan eman, nggak dapat. Taif itu di luar kota Mekah. Jadi kalau sholat duhur di kota Taif pahalanya nggak 100.000. Tapi kalau kita sholat duhur di kota Mekah, walaupun itu tidak di Masjidil Haram, di tempat kita tinggal, dan biasanya hotel yang ada di kota Mekah rata-rata masuk di tanah haram, maka pahalanya 100.000. Nah, jadi kalau memang yang belum tahu Taif, untuk city tour pertama ke Taif ikut aja, biar tahu. Nanti di sana teman-teman ibu-ibu bisa pakai apa tuh namanya, kereta gantung gitu ya. Yang sudah pernah ke Taif, cung. 1,
1, 2, 3, 4. Masya Allah. Yang lain insya Allah menyusul. Amin ya. Jadi nanti ada naik kereta gantung, ada naik apa lagi tuh? Gondola itu kereta gantung. Apa Bu Yosi? Sada apa namanya? Namanya tobogan. Itu yang seluncuran itu loh Bu. Nah, nanti ada juga tuh ziarah, bukan ziarah ya, maksudnya berkunjung ke tempat Abdullah ibnu Abbas, Masjid Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Itu lihat Abdullah ibnu Abbas, ibu-ibu siapa beliau? Ini penting. Sejarah biar kita tahu melek. Siapa Abdullah ibnu Abbas, Mbak Mia? Siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas perawi hadis, ya orang yang pandai dalam ilmu agama. Beliau itu kenapa nggak tinggal di kota Mekah? Ternyata setelah saya baca buku sirah itu ternyata Abdullah bin Abbas itu nggak mau tinggal di kota Mekah. Padahal beliau dulunya di Mekah. Kata beliau, karena saya malu kalau harus tinggal di kota Mekah. Kota Mekah itu kota suci, kata Abdullah bin Abbas. Dan saya takut kalau saya melakukan maksiat dan dosa di kota suci. Lihat betapa tawaduknya Abdullah ibnu Abbas. Ya kan ibu-ibu. Kan kalau kita melakukan amal solih di kota suci, di kota Mekah itu pahalanya dilipat gandakan. Begitu pula dosa, hati-hati. Makanya hati-hati kalau di kota Mekah mau melakukan dosa maksiat, stop. Ya, karena pahala dan dosa dilipat gandakan. Jadi Abdullah bin Abbas sengaja tinggal memilih di kota Taif. Jadi kota Taif itu kalau Mekah nih Jogjanya, contoh. Taif itu Klatennya atau Magelangnya. Nah, itu Taif. Ya. Jadi pinggiran kota Mekah, tapi sudah bukan lagi tanah haram. Nah, Abdullah bin Abbas menghabiskan waktunya untuk mengajar di kota Taif itu, ibu-ibu. Masya Allah, termasuk Amr ibnu Shu'aib. Beliau aslinya dari kota Taif. Baik. Dan beliau termasuk muhaddis. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis juga. Bahkan beliau juga sering safar ke Mekah. Maksudnya sering mengadakan perjalanan ke kota Mekah. Beliau meninggal tahun 18 wa mi'ah, berarti 118. 118 Hijriah. Meninggal tahun 118 Hijriah. Kunyahnya namanya Abu Ibrahim. Nama bapaknya Amru ibnu Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amru ibnul As. Berarti sahabatnya siapa tuh? Yo, Amru ibnu As. Coba dicatat lagi ya. Berarti siapanya Amr ibn As nih? Amru, bapaknya namanya siapa? Shu'aib. Kakeknya namanya Muhammad. Abdullah, baru Amr ibn As. Berarti beliau bukan sahabi. Bukan. Kan tadi beliau nanti an abihi an jaddihi. Ya kan? Jadi ibu-ibu coba dilihat. Kan di sini Amru yang membawakan. Amru dari bapaknya yang bernama Shu'aib. An abihi ditulis bapak kakeknya, berarti kakeknya ya, kakeknya Amru itu namanya Muhammad. An jaddihi, berarti an jaddihi siapanya? Ya mbah buyutnya ya. An abihi Amri ibnu Shu'aib an abihi, maksudnya an abihi kan berarti kan kakek. Berarti bapaknya kakek, mbah buyutnya namanya Abdullah. Baru nanti nasabnya ditarik lagi, bapaknya Abdullah namanya Amru ibnul As. Nah, yang sahabi ini, yang sahabat ini Amru ibnul Asnya. Sudah? Baik. Dan ini menunjukkan kalau mata rantainya nasabnya begini nih, berarti Masya Allah Amru ibnul As punya keturunan semuanya ahli ilm. Bu, pengen enggak kita, Allah takdirkan kepada kita, keturunan kita semua para pecinta ilmu. Siapa yang pengen, Cung? Oh, Masya Allah. Semuanya pengen. Kalau pengen, berarti kita berjuang dulu. Dari kita nih. Oh, tapi ibuku bukan penuntut ilmu. Ayahku bukan penuntut ilmu. Sudah, kita kan gak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi anak kita berhak untuk mendapatkan orang tua yang baik. Yaitu kita. Ya. Maka kita rajin menuntut ilmu. Rajin duduk di majlis ilmu. Rajin baca murojaah. Nah, jangan sampai ini kitab Umdatul Mar'ah ditutup hari ini, ketemu lagi Kamis 2 pekan yang akan datang. Padahal yang namanya penuntut ilmu, pagi dibuka, sore dibuka, sebelum tidur dibuka. Coba Bu, di mana kita nih kalau ditanya? Ya, kamu penuntut ilmu? Oh, ngaji di sini. Ya.
Tapi kitab Umdatul Mar'ahnya kapan dibuka? Ya 2 pekan kalau ketemu Ustazah Aziza gitu ya. Itu pun kalau ada PR, malamnya langsung dibuka ya. Atau paginya pas di majelis bareng-bareng buka ya. Berarti itu kita jauh dari sifat penuntut ilmu. Ya, jadi kalau penuntut ilmu yang benar tuh gitu, Bu. Habis selesai nih Bu ini, asar dibuka. Oh, tadi baca ini toh, oh, gitu ya. Malam sebelum tidur dibuka lagi. Imam Syafi'i tahajud, habis tahajud buka lagi. Ya. Kalau kita minimal ya sekali lah. Ya, sekali. Ya, malamnya dibuka, dipelajari. Itu penuntut ilmu sejati. Dan Masya Allah ibu-ibu ketahuilah. Ada banyak sejarah yang telah dituliskan oleh para ulama di mana orang-orang yang mencintai ilmu, maka Allah jadikan anak keturunannya mencintai ilmu. Masya Allah, itu sudah itu. Udah pakemnya begitu. Tahu pakem nggak Bu? Udah kayak gitu tuh. Banyak sejarah dan sejarah tuh akan berulang terus. Contoh misalnya, ibu-ibu pernah nggak seorang orang tua ibu bapak profesinya dokter? Rata-rata nih ya. Anak keturunannya dokter bukan? Dokter. Kenapa? Karena pengen profesi yang sama. Atau misalnya naudzubillah summa naudzubillah ya. Ada orang profesinya merampok, misal. Atau berzina, naudzubillah min dalik ya. Ya itulah di diskotik. Anak keturunannya begitu nggak? Hampir sama. Kecuali yang Allah berikan taufik. Ya. Maka itu, kalau kita pengen anak-anak kita mencintai ilmu, anak-anak kita dekat dengan ilmu dimulai dari dalam diri kita. Berjuang dulu, berjuang. Ya sama. Amru ibnu Syuaib an abihi an jaddihi, berarti sampai jad-jad-jadnya, sampai kakek-kakeknya Mbak Buyutnya itu, sampai Amru ibnu Al-As, semuanya orang-orang yang mencintai ilmu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita ada futur nih Bu, nggak mau datang ke Raudatus Sholihah, misal, ingat lagi, ya Allah, anak keturunanku nanti kayak mana, gitu kan? Ingat lagi. Jadi kita tuh semangatnya bukan cuma untuk diri kita, tapi ingat anak keturunan, ingat cucu-cucu kita. Ya, kalau Allah pengen jaga anak cucu kita, maka kita mulai sekarang kita semangat menuntut ilmu. Nanti Allah jaga anak cucu kita. Tapi kalau kita nggak semangat menuntut ilmu, nanti bagaimana dengan anak keturunan kita? Bismillah, niat bareng-bareng. Ya, semangat menuntut ilmu. Semoga dengan kita menuntut ilmu karena Allah jadikan anak generasi keturunan kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Ya. Dan tentunya ibu-ibu banyak kisah-kisah dari para ulama seperti Ibnu Taimiyah, itu Mbah Buyutnya sama tuh. Para pecinta ilmu. Masya Allah. Imam Syafi'i, ibunya mencintai ilmu. Imam Ahmad, apalagi Imam Ahmad. Masya Allah. Imam Ahmad, anaknya Salih, Ahmad, Abdullah, kan Abu Abdillah. Itu semuanya mencintai ilmu. Masya Allah. Semua. Masya Allah. Baik, siap ya ibu-ibu ya, untuk semangat menuntut ilmu. Karena bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Baik. Kemudian beliau, Amr ini, Masya Allah. Beliau juga termasuk orang yang dipuji oleh para ulama. Masya Allah. Orang yang dipuji oleh para ulama. Berarti ini sudah atba'ut tabi'in. Marhalanya, kedudukannya. Nah, para ulama memuji beliau dengan soduq, siqah, ya Masya Allah. Siqah itu maksudnya para ulama kalau zaman dulu, orang yang mau mengambil hadis itu, orang gini, misalnya contoh, saya mau mengambil ilmu dari Bu Eni. Saya ambil ilmu dari Bu Eni. Maka saya harus tahu, Bu, bagaimana kondisi Bu Eni. Ya. Maka saya tanya ke teman-temannya Bu Eni, ke sesama para ustazah, misalnya Ustazah Aan misalnya ya. Saya tanya, atau Ustazah Ummu Qurata ada nggak? Oh, Ustazah Ummu Qurata misalnya. Amin. Saya tanya, Ustazah Ummu Qurata, bagaimana? Boleh saya tanya, bagaimana akhlaknya Ustazah Eni? Bagaimana akidahnya Ustazah Eni? Kata Ustazah Ummu Qurata, bagus. Beliau akidahnya lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Akidahnya nggak melenceng sana, nggak melenceng sini, lurus gitu ya. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhlaknya juga bagus. Maka Ustazah Ummu Qurata bilang, misalnya contoh zaman dulu nih, Ustazah ini siqah gitu. Maka saya mau mengambil ilmu dari Ustazah ini. Tapi mohon maaf ya Bu, ini kan contoh. Tapi Ustazah, tapi aduh ya Allah, tapi lagi ya.
Saya tanya ke Ustazah Ummu Qarata, gimana Ustazah ini? Maaf ya, ini maaf sekali lagi. Kata Ustazah Ummu Qarata, saya tuh gaul sama Ustazah ini, ternyata maaf ya Bu, Ustazah ini pernah berbohong. Misal, contoh. Ini sederhananya begitu. Oh kemarin tuh begini, ternyata begini. Dia coba tanya Ustazah ke Ustazahan. Saya tanya lagi ke Ustazahan. Ustazahan gimana nih Ustazah ini untuk menguatkan? Iya beliau tuh pernah bohong. Misal contoh. Maka walaupun sebanyak apapun ilmu Ustazah ini, saya nggak ngambil. Ya itu loh. Jadi para ulama hadis tuh benar-benar hati-hati dalam mengambil guru, dalam mengambil hadis, terutama mengambil hadis. Sebanyak apapun ilmu hadis yang dimiliki oleh seseorang nih Mbak Mia, kalau kata temennya itu dia nggak thiqah, sudah nggak bisa diambil hadisnya. Masya Allah. Kita sekarang Bu, nih yang ada di depan kita nih hadis Umdatul Mar'ah. Ini sudah dipilihkan, ini semuanya sahih. Masya Allah. Gampang-gampangnya belajar. Ya kalau dulu kan orang mau satu hadis saja harus rihlah ke negara, ke satu negeri, ke negeri lainnya. Untuk menentukan ini hadis nih bener apa enggak. Dhaif atau maudhu atau sahih atau hasan gitu ya. Nah kita sekarang sudah ada alhamdulillah buku-buku, kitab-kitab yang semuanya sahih. Di sini kita belajar Umdatul Mar'ah di Masjid Mutiin hari Selasa, setiap hari Selasa alhamdulillah saat baru dibuka ya. Kemarin baru hadis pertama. Ibu kalau mau ikut boleh. Kita belajar 100 hadis pilihan. Ya, 100 hadis pilihan. Ya, semoga apa yang kita pelajari dari berbagai macam hadis-hadis Nabi yang sahih ini Allah kuatkan ilmu kita. Orang kalau terbiasa dengan hadis yang sahih maka Allah akan jauhkan dari hadis-hadis yang palsu. Ya, hati-hati ya Bu. Banyak hadis-hadis itu di tengah masyarakat kita itu sudah menyebar ternyata hadisnya palsu. Ya, maka hati-hati. Begitu ya. Terima kasih Ustazah Eni, jazakillah khair sudah saya sebutkan contoh namanya ya. Baik. Lanjut. Kemudian anna imro'atan. Beliau berkisah dari kakeknya, dari mbak buyutnya, ada nih perempuan. Berarti ini kisah ya. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan datang kemana ibu-ibu? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dulu tuh ada juga tuh perempuan yang datang kepada Rasulullah. Wa ma'aha ibnatun laha. Dan si ibu ini bawa berapa anak? Di sini kok nggak bintani ya? Ibnatun ya. Ibnatun tuh berarti biasanya satu. Tapi di terjemahan berapa? Membawa anak perempuan satu. Ibnah. Kalau dua bintani. Ya. Ibnatun tuh satu. Membawa. Tapi nanti di sini ya maskatani gitu ya. Oke. Ya lanjut dulu. Berarti satu. Wa fi yadi ibnatiha. Dan ternyata di tangan anaknya itu ada apa? Masakatani ghalidotani min dahabin. Oh, anaknya satu pakainya 2 gelang. Jadi mungkin yang namanya ibu-ibu ya kalau sudah cinta emas itu ya semua dipakein gelang. Pernah saya dengar dari salah satu jamaah yang tinggal di luar Pulau Jawa. Ya, saya tidak sebutkan nama pulaunya, barangkali ibu-ibu berasal dari pulau itu. Itu di pulau itu perempuannya senang banget sama emas. Sampai katanya kalau 10 jari maka dikasih cincin 7 jari. Mas semua. Gelangnya renteng. Masya Allah. Kalungnya juga gede gitu ya. Dengan bandul yang gede-gede itu. Masya Allah. Ada tuh. Jadi kan kalau perempuan yang cinta emasnya begitu tinggi, otomatis tuh anak perempuannya lahir pasti dikasih emas. Iya kan? Iya nggak ibu-ibu? Iya, Masya Allah. Apalagi anak perempuan satu-satunya. Disayang-sayang, ya dipakein anting, gelang, kalung, ya Masya Allah. Faqala laha. Lihat nih ibu-ibu. Tapi luar biasanya sahabi. Berarti ini sahabiah ya? Sepakat ini sahabiah? Yo, belajar lagi. Kenapa saya katakan yang datang wanita kepada Rasul ini sahabiah? Satu. Ayo ibu-ibu. Hidup sezaman dengan Rasulullah. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Tapi di sini nggak disebutkan imro'ahnya siapa. Yang jelas beliau hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, faqala laha. Siapa yang berkata? Faqala Rasulullah yang berkata. Kepada siapa laha?
Ya, saya coba ibu-ibu kan sudah semakin tinggi, masya Allah level belajarnya. Mulai nerjemahin sedikit-sedikit lah kepada perempuan, ibu ini. Apa kata Rasulullah? Atu'tina zakata hada? Wahai ibu, kamu makaikan anak ini gelang, apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Gitu ya. Maka qalat, siapa yang berkata? Perempuan ini, ibu ini yang bawa anak ini. La. Apa arti la ibu-ibu? Semua bisa. Ya. Iya ustazah, saya tuh bisanya na'am, la. Na'am, la. Pintar. Ya nggak apa-apa. Jadi, namanya Bu? Ibu Else. Else. Bu Elsa sudah makan? Naam. Bu Elsa sudah salat duha? Misal contoh, la gitu ya. Udah bisanya naam sama la. Tambah lagi aywa. Aywa tuh apa? Aywa tuh naam. Bukan merek itu tip ya, bukan. Zaman dulu kan aywa gitu ya. Aywa tuh iya, aywa. Ya. Jadi kalau ibu-ibu pas umroh dengar orang bilang aywa itu bukan merek tip. Itu artinya ya. Ya, kuais bagus. Ya, itu bahasa-bahasa ya. Baik, lanjut. Maka masya Allah, apa kata Rasulullah? Langsung nih, masya Allah ya Bu. Kalau kita bergaul sama orang solih itu, nih, kita bergaul sama orang solih, manfaatnya apa coba? Ayo ibu-ibu. Kalau kita berbuat salah diingatkan. Ya Masya Allah. Ini manfaatnya gaul sama orang saleh. Ya. Apa kata Rasulullah? Ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini minnar. Apakah kamu mau wahai ibu, kalau kamu nggak ngeluarin zakatnya, Allah pakaikan putrimu itu gelang dari api neraka? Coba, ibu dibilang begitu sama Rasulullah. Maka ibunya, ya ini pintarnya ibu-ibu ini. Ibu ini pinter nih. Kalau ibu-ibu ya di apa namanya? Dinasihati oleh seseorang, keluar zakat belum? Misal. Belum Mau apa? Nanti kalau besok disetrika jidatnya, ya nggak mau. Pasti kan bilang dulu ya pembelaan. Tapi beliau nggak ngomong sepatah kata apapun, Bu. Tapi beliau langsung apa? Fa khala'athuma. Beliau langsung lepas tuh. Dilepas gelangnya. Masya Allah. Ini menunjukkan wanita ini lembut hatinya. Lembut banget. Bu, contoh real ya di rumah kita. Suami kita manggil. Istriku, cintaku, belahan jiwaku. Ibu-ibu lagi goreng. Ibu-ibu lagi ngetik WA-an. Ibu-ibu lagi nyemur baju. Kalau istri yang hatinya lembut, dia bilang apa? Baik, iya suamiku, sambil jalan, ya kan? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Tapi kalau yang belum dilembutkan oleh Allah hatinya, sayangku, sebentar. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, itu kan contoh real di rumah, maksudnya ya. Jadi orang-orang yang lembut hatinya itu kalau Allah memerintahkan sesuatu, Rasulullah memerintahkan sesuatu, orang yang patut kita taati memerintahkan sesuatu, termasuk suami kita, langsung Bu. Nggak pakai mikir, nggak, langsung. Karena percaya bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Pasti ada hikmahnya. Nggak mikir lagi tuh. Ya, kata Allah apa? Waqarna fi buyutikun. Hei para wanita, kalau nggak ada hajat keluar rumah, tinggal di rumah. Kalau hatinya lembut, dia akan tinggal di rumah. Kalau enggak, dia akan bilang apa? Bosen di rumah. Nah, rumah meneh. Kasur, apa Bu? Kasur, dapur, sumur. Kasur, dapur, sumur. Padahal siapa yang memerintahkan pada kita? Allah. Masya Allah. Jadi benar-benar ini, wanita ini Masya Allah lembut ya. Nggak mikir lagi, nanti kepiye gelang anakku. Gitu kan. Kalau kita lepaskan. Fakhala'athuma fa'alqathuma ilan nabi. Maka gelang ini dikasih ya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, huma lillahi azza wa jalla wa li rasuli. Masya Allah. Ada nggak tipe ibu-ibu model begini nih zaman sekarang? Hah?
Maka beliau bilang, "Ya Rasulullah, nih gelang udah deh untuk Allah." Gitu ya. Kira-kira Bu, ada nggak? Jarang, ada tapi jarang. Masih ada. Masya Allah, semoga Allah merahmati wanita-wanita yang begini nih. Masya Allah, yang hatinya lembut selembut salju. Masya Allah, dia nggak takut dia dimiskinkan oleh Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena dia percaya sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah pasti Allah balas. Dan balasan tuh nggak harus bentuk materi, Bu. Ingat ya, kalau kita sudah bersedekah, sudah mengeluarkan zakat, terus kita nggak dikayakan, misal contoh, tapi yang jelas nggak dimiskinkan sama Allah. Nggak besoknya ujuk-ujuk ada yang ngasih uang 1 truk gitu misal, atau ngasih emas batangan. Ya ingat bahwa balasan tuh nggak selamanya bentuknya materi. Bisa jadi Allah tangguhkan balasannya, ternyata Allah sedang bangunkan istana di surga. Ya, kita tidak tahu. Ya. Maka yang pasti Allah Azza wa Jalla akan berikan yang lebih baik. Masya Allah. Dan ini menunjukkan ibu-ibu bahwa para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa yang namanya perhiasan selagi itu dipakai maka tidak dikeluarkan zakatnya. Itu perkataan ulama yang pertama. Yang kedua, berarti berdalil dengan hadis ini. Ya, ketika perhiasan itu dipakai tetap dikeluarkan zakatnya. Jadi emas kan ada zakatnya tuh Bu, berapa? Berapa nisabnya emas? 85 gram, atau ada yang mengatakan 84. Ya, terserah ibu-ibu mau pilih yang mana. Ya, jadi kalau sekarang ibu-ibu pada beli emas batangan tuh, ya, maka ibu-ibu hitung. Tapi suami kita yang kita panggil Mas jangan dihitung. Berapa ibu-ibu? Berapa kilo suaminya? 80. Oh, sebentar. Berarti 5 kilo lagi udah dapat. Ya, apa? Masih aman, Bu? Masya Allah. Jangan dibilangin ya. Nanti dicari suami ibu ya. Suamiku gendut, ini suaminya ibu nih, Masya Allah ya, subur bukan gemuk ya. Jadi 85 atau 84. Kalau sudah sampai di situ, emas harus kita keluarkan zakatnya. Dan ini ada 2 pendapat. Berarti ada yang kalau emasnya dipakai ya dikeluarkan juga. Ini dalilnya ini. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau selagi emasnya tuh dipakai, walaupun beratnya 5 kilo dipakai semua. 5 kilo tuh berat nggak? Berat banget ya mungkin. Mungkin belum pernah ya Bu ya. Saya doakan semoga suatu hari kala ibu pakai 5 kilo. Nanti kalau sudah pakai 5 kilo ke sini ya Bu, ke Rodotus Sholihah. Terus ibu-ibu kasih ke Bu Eni, Bu, ini saya infakkan, saya wakafkan untuk Allah. Saya pakainya 1/4 kilo aja gitu ya, Masya Allah. Ibu pernah lihat nggak sih emas 5 kilo kayak mana? Nggak tahu. Berdoa sama Allah. Ya mudah bagi Allah. Ya Allah, saya pengen lihat. Jangan lihat. Saya pengen punya. Kalau doa tuh yang sempurna. Ibu-ibu doa jangan yang nggak sempurna. Saya sudah dikasih pelajaran sama Allah hajian kemarin. Mau tahu ceritanya? Iya, jadi kalau doa tuh yang sempurna. Jangan dibilang, ya Allah saya pengen lihat emas 5 kilo. Ibu-ibu liatin temennya punya emas 5 kilo, dibawalah sama temennya. Tuh, aku punya emas 5 kilo. Sudah pulang. Berarti diijabah sama Allah. Tapi cuma lihat. Makanya ya Allah mampukanlah saya untuk punya emas. Bukan saya, kami. Ya, suami juga. Jadi ceritanya begini, ini kisah nyata ya. Tapi ibu-ibu boleh, tapi jangan ditertawakan. Tapi ini kisah nyata, saya jujur ya. Jadi begini, 2 tahun yang lalu, sudah pernah saya ceritakan belum Mbak Mia? Belum. Tidak apa-apa, Mbak Mia ini Masya Allah hadir di mana-mana ya. Kalau sudah saya pernah cerita, mohon maaf. 2 tahun yang lalu, tepatnya Ramadan tahun kemarinnya lagi, itu walillahilhamd, ini semua juga dari doa. Saya dan anak-anak, alhamdulillah, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah ya, itu ketemu sama guru online, syekho online. Dan itu tuh awalnya begini Bu ini, awalnya kita cuman ya saling gini aja, insya Allah kata syekho kami, nanti insya Allah kita ketemu naltaqi fil haram gitu, amin, naltaqi fil haram, dan nanti kita ketemu di Masjidil Haram. Hanya sebatas bincang-bincang begitu aja, amin gitu, amin aja. Ya amin ya Syekhon, semoga kita dipertemukan. 2 tahun yang lalu benar Allah pertemukan tuh kami, saya anak-anak ya, dengan syekho kami yang biasanya kami online dari Iskandaria di Masjidil Haram. Dan beliau punya gurunya beliau seorang syekho, seorang doktorah yang mana sanadnya sudah ke-27 dari baginda Rasulullah SAW.
Ibu 27 itu sanad paling tertinggi di dunia. Di Indonesia aja 30, 31, 32. Yang saya dengar 30-an lah, ada tuh 30. Semakin angkanya kecil berarti semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Maka ketika itu syekho kami, yang kami belajar online tiap pekan itu, bilang ke saya, Bu Eni, tuh syekho saya itu, syekho fulana itu, beliau nginepnya di Hotel Sofa, kata beliau. Saya sebutkan nama hotelnya, maaf. Hotel Sofa tuh hotel yang dekat dengan pelataran Masjidil Haram. Waktu itu saya dan anak-anak nginepnya di apartemen. Karena kita kalau mau nyewa hotel yang bintang-bintang 5 gitu, itu cukup mahal di Ramadan. Bisa harganya 8 kali lipat. Jadi kami tuh kalau ke Masjidil Haram, Bu, zaman dulu 2 tahun yang lalu tuh kami harus naik taksi dulu. Alhamdulillah. Karena kami berangkat bukan cuma saya sama anak, sama ibu mertua, bapak mertua, banyakan lah ya. Jadi kita nyewa apartemen. Ya cukup lumayan, nggak dekat, nggak jauh, ya sedengan lah naik taksi. Ke waktu itu saya bergumam gini ke Aisyah, ke putri saya yang pertama. Nak, Umi pengen sambil nengok itu masjidnya. Doanya di pelataran Masjidil Haram waktu itu. Bukan doa, saya bilang aja, nak, kapan ya Umi nginep di sofa? Coba, Bu. Itu cuman gumanan, kapan Umi nginep di sofa? Apa yang terjadi, Bu Eni? Hajian kemarin, jamaah termasuk Ustadz Hanan, semuanya masuk Hotel Anjum. Saya sebutkan namanya, maaf. Hotel Anjum. Hotel Anjum tuh gini loh, Bu. Dia di pelataran di Malik Abdullah, di Masjid baru. Masjid yang baru dibangun. Di sini nih Anjum. Di sini sofa. Ujung sama ujung. Tinggal sisa satu saya yang nggak dapat kamar. Dan itu di Anjum full. Nggak ada satu pun kamar. Akhirnya saya sama pihak travel dilempar ke sofa. Bener. Saya gabung sama travel lain, satu kamar. Saya waktu itu, ya Allah, ini gimana? Tapi ya udahlah, Bismillah, alhamdulillah dekat sama masjid gitu ya. Terus saya kasih kabar tuh ke anak-anak, Umi alhamdulillah nih nginep di sofa gitu ya. Terus kata putih saya, itu kan doa Umi. Hah, doa Umi? Baru saya diingatkan sama Allah. Oh iya, dulu saya doa, kapan Umi nginep di sofa? Ya. Terus saya cerita sama suami. Kata suami saya, bilang apa kata Ustaz Danan? Makanya kalau berdoa disempurnakan. Jangan bilang saya yang nginep di sofa. Kapan saya nginep? Tapi kami yang nginep di sofa. Tuh, catat baik-baik, Bu. Itu pelajaran. Jadi kalau ibu tadi pengen niat 5 kilo, Allah lihatkan 5 kilo. Ya. Tapi ibu bilang, ya Allah kapan saya punya 5 kilo emas gitu ya misalnya. Tuh, ya, itu pelajaran. Jadi benar, Bu, saya di Mekah itu, saya sama Ustaz Hanan sama jamaah dipisahkan sama Allah. Sampai suami saya bilang, istriku kalau aku kangen dirimu, aku hanya naik ke tower Anjum, lihat tower sofa, katanya gitu ya. Betul. Kenapa? Karena memang jauh, harus membelah lautan manusia. Jadi saya sempat tidak ketemu tuh berapa hari sama beliau dan jamaah. Hikmahnya yang di kamar saya nih, di kamar kami nih, yang di kamar saya di sofa ini, ibu-ibu berasal dari kampung. Mau ke Masjidil Haram, rodo-rodo takut. Karena hajian itu masuknya dari pintu sini, belum tentu keluarnya dari pintu yang sama. Ya akhirnya apa? Akhirnya ketika saya di sini bareng sama saya berangkatnya. Kata saya, ya Allah, mungkin saya dilempar ke Hotel Sofa untuk mengijabah doa ibu ini. Ya Masya Allah. Begitulah kehidupan, Bu. Ya putar. Kadang menurut kita takdir tidak sesuai dengan harapan, tapi ternyata itu baik menurut Allah. Baiknya apa? Baiknya Allah ijabah doanya fulana dengan kehadiran kita. Masya Allah. Siap ya, Bu, kalau doa hati-hati. Ya, itu pengalaman saya kemarin. Ya Allah, ya ada bersyukurnya, alhamdulillah. Akhirnya bisa ngicip. Oh ternyata nginep di hotel bintang 5 tuh kayak gini toh, gitu ya. Iya, biasa-biasa aja ternyata kalau sudah nginep. Ya kan sama aja, ada kasur, ada kamar mandi kan biasa. Ya, cuman mungkin itu lebih dekat. Ya, dan kadang dekatnya hotel tidak membuat kita lebih cepat ke masjid. Iya. Itu yang saya rasakan. Dulu dari apartemen kami tuh bener-bener pada duhur berangkat. Kan nanti takutnya taksi nggak mau karena pintu ditutup semua. Kalau Ramadan pintu yang akan mengarah ke Masjidil Haram tuh ditutup. Jadi kalau kita berangkatnya pada asar, kami pernah berangkat pada asar udah nggak bisa masuk Masjidil Haram. Jadi kami berangkat pada duhur. Ternyata kalau hotelnya dekat, baru azan, belum qomat. Gitu ya. Ya. Jadi jangan pernah menyangka hotel lebih dekat, lebih sering ke Masjidil Haram. Bisa jadi nanti malah sholatnya di musola hotel.
Ya, apalagi kalau hotelnya punya musola. Begitu ya, Bu ya. Jadi itu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Baik. Berarti Ibu-ibu, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, hadis ke-86 adalah bahwa sesungguhnya ya, seseorang ketika memiliki harta maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Ya, nisabnya 85. Oh iya, para ulama, saya baru ingat, para ulama yang mereka berdalil bahwa seorang wanita tidak wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakainya, dan ketika dia mengeluarkan zakat maka hitungannya kata para ulama itu sedekah. Maka bisa jadi ibu ini ketika mengeluarkan gelang anaknya itu hitungannya sedekah. Karena zakat tuh punya syarat-syaratnya. Ya, syaratnya apa tadi? Harus sudah mencapai nisab. Nisabnya 85 gram. Ya, dan haulnya 1 tahun. Haul itu ibu batas waktu ibu memiliki emas itu. Jadi kalau misalnya ibu baru beli emas bulan ini, bulan Ramadan misal, maka apakah wajib mengeluarkan zakat? Belum. Tunggu tahun depan. Ya. Dan ibu-ibu yang punya emas itu dihitung, ditulis kapan belinya, terutama emas-emas batangan. Ya kan sekarang banyak tuh emas-emas batangan. Ditulis. Apa mukorota? Siapa tadi yang bilang mahal gitu? Kok saya dengar ada bilang gitu ya? Oh, mukorota bilang mahal. Saya doakan sekarang. Semoga Ustazah Ummu Qurrata, ya, Allah berikan emas batangan. Amin. Tidak ada yang mahal bagi Allah. Ya, semuanya kalau Allah berkehendak bluk 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 bluk, ya Allah kasih. Begitu ya. Jadi kalau kita bilang mahal, maka sudah kita nggak beli-beli. Tapi ingat, emas itu ibu-ibu, saya bukan pedagang emas. Tapi saya ingatkan Ummu Qurrata, daripada uang kita ditaruh di bank, mending kalau mau ada misal untuk pendidikan anak-anak, misal contoh, atau untuk tabungan umrah, mending diemaskan sedikit saja, tidak apa-apa. Ya, insya Allah barakah. Ya, daripada kita ikut asuransi, yang nggak jelas bahkan itu riba, maka lebih baik kita tabungkan di emas. Ya, emas itu pasti akan naik setiap tahun, pasti itu. Dan sesuatu yang kena zakat itu Allah berikan keberkahan di dalamnya. Ya Allah berikan keberkahan di dalamnya. Ummu Qurrata, sekarang itu ada emas harganya cuma 17.000. Emang ada ada beratnya 0,0000. Berapalah? 1. Hah? Ya itu ada. Jadi kalau Ummu Qurrata pengen emas, beli yang 17.000 dulu. Ya. Ada tuh, tapi kan itu emas. Bukan palsu. Iya tak? Emas murni itu. Walaupun cuma 0,0001 misalnya. Entahlah itu berapa hitungannya. Yang jelas ada tuh emas 17.000. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya ibu-ibu, di sini kita bisa mengambil faidah bahwa semua yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah, ada kebaikan di dalamnya. Jadi kita sebagai muslimah ketika ada sebuah hadis memerintahkan A, B, C, maka kita bersegera untuk menunaikannya. Yang ketiga adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Buktinya apa? Ibu ini bersegera dalam menunaikan kebaikan. Masya Allah. Apa disebutkan dalam Al-Quran? Kalau Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ya, maka ketika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan amran, perintah, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslimah untuk memilihnya, kecuali dia harus mengatakan sami'na wa ta'na. Sudah, ya, sami'na wa ta'na. Ini sifat orang wanita muslimah yang salihah. Masya Allah. Baik, insya Allah ya, cekap ya ibu-ibu. Insya Allah nanti, insya Allah mau ada PR? Boten. PR. Ibu-ibu, PR-nya adalah kalau hari ini suami memanggil, PR. Maka sami'na wa ata'na. Jangan se. Ya. Ini kan mengamalkan. Ya, ibu-ibu mau nggak pakai gelang? Saya bilang, ayo lepas gelangnya, kasih Bu Eni untuk dakwah. Belum tentu mau.
Nah, sekarang yang muda-muda dulu. Ya, suami memanggil, kan katanya ridhonya Allah ada pada ridhonya suami. Maka kalau kita semakin dalam kita menuntut ilmu, semakin taat kita kepada suami. Suaminya bilang ke Ustazah Ummu Qurratayang, gitu ya. Iya beb, ya langsung. Nah itu dia. Kata suaminya, Ummu Qurrata jangan muter-muter terus di rumah aja. Sami'na wa ata'na. Ya, masya Allah. Begitu ya, insya Allah. Baik, itu ya ibu-ibu yang bisa kita pelajari bersama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Oh iya, saya alhamdulillah diingatkan, Bu. Yang saya rasakan lagi, alhamdulillah Allah ingatkan. Nih, ini hajian lagi. Kemarin pas kami hajian itu satu kamar di tenda Mina itu kami ber-17 orang Indonesia semua. Ya. 17 satu orang dikasih kasur spring bed satu-satu. Bukan yang kaki ketemu kaki ya. Ibu-ibu bayangannya kan kalau yang ikut hajian lewat Indonesia kan kaki ketemu kaki tuh. Ini enggak, semua akhwat, semua perempuan semua. Ya. Dan di di dalam kamar kita tuh ada satu ustazah orang sana, orang Arab. Saya masih ingat Bu, ada jamaah tuh, saya dapat laporan dari jamaah ustazah tadi tuh ada ya sholat gitu ya, sholat terus jamaah tuh azan iqomah sama perempuan iqomah, Allahu Akbar Allahu Akbar mau sholat iqomah. Kata ustazahnya yang orang Arab, heh sesama perempuan gak ada iqomah katanya, langsung ditegur ya sama ini. Kalau Rasulullah kan langsung menegur. Jadi enaknya dekat sama orang soleh begitu. Ya. Atau misalnya pas hari tasyrik gitu ya. Itu hari tanggal 11 12 ibu-ibu pada biasa namanya ibu-ibu ya. Ngobrol-ngobrol. Apa kata ustazanya? Jangan ngobrol, takbiran gitu ya. Akhirnya Allahu Akbar pada lepas HP-nya. Masya Allah. Jadi senang banget. Senangnya tuh Masya Allah selalu dikasih semangat gitu ya. Semangat Masya Allah. Ayo manfaatkan waktu kalian. Belum tentu kalian tahun depan hajian lagi. Belum tentu ini mungkin seumur hidup kalian. Masya Allah. Jadi kita tuh terus saja dipantau Bu ini. Ya sampai kita ngambil makanan itu yang Masya Allah. Ya makanan Bu kita mau ngambil itu kita mikir-mikir. Karena sesama kita tuh saling mengingatkan. Entah itu orang Arab, orang Indonesia. Kalau ngambil makanan ya jangan banyak-banyak. Kalau ngambil makanan secukupnya. Bahkan di restonya ada tuh yang bilang petugasnya, ambil makanan secukupnya. Kalau mau lagi ambil lagi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bu. Tengok kanan, tengok kiri, orang ambil secukupnya. Ya. Tapi beda coba ibu-ibu kalau umroh. Amin. Ya. Itu lihat di hotel-hotel yang banyaknya mayoritas penduduk Indonesia. Saya lihat sendiri. Ya Masya Allah ngambil kerupuk. Ya. Itu mesti tuh kalau yang hotelnya bukan bintang 5 itu ada kerupuknya. Ya. Ada kerupuk 1 piring. Ada nasi 1 piring. Ada macam-macam tuh lauk. Dimakannya cuma sedikit ditinggal. Ya Allah saya nangis Bu. Ya Allah, kok sampai ya tega kayak gini. Semua pengen dimakan. Kalaulah memang perut kita nih cuman secukupnya saja. Ya nggak bisa tuh semua dimakan. Ya. Bahkan kemarin tuh Bu Eni, ketika kami datang ke Mina, semua telah disediakan. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua jenis yogurt ada. Sirup-sirupan yang bermerek-merek tuh ada. Semua minuman ada lah. Mau yang bersoda, yang nggak bersoda, mau kopi ala-ala americano, ala-ala apalah ada, Masya Allah. Itu akhirnya kita nggak minum semuanya. Karena perut kita secukupnya. Dan itu menunjukkan ibu-ibu ini pelajaran penting nih. Bahwa dunia ketika Allah sudah kasih kepada ibu-ibu semuanya blok. Apakah ibu-ibu bisa ambil semuanya? Secukupnya. Jadi jangan pernah berangan-angan, ya Allah, kok ya hidupnya fulana kok enak banget. Pengen apa? Langsung. Belum tentu fulana yang kita omongin tuh enak, dia enak hidupnya. Iya. Bisa jadi ada masalah yang dia sembunyikan. Malah kata fulana bilang gini, enakan kamu. Ya. Kenapa? Nggak punya utang. Ya. Mungkin. Jadi orang yang kita lihat dia kaya raya bisa jadi itu ada hutang. Yang kalau per bulan harus bayar cicilan.
Enakan ibu. Hidupnya makan secukupnya, pakai tempe, pakai sambal, pakai apa? Kerupuk lagi. Udah pensiun dini Bu dari kerupuk. Ya. Saya selama kemarin hajian saya benar-benar nggak mau makan kerupuk Bu. Kasihan ini tenggorokan. Ya. Kan unik juga tuh. Tepung tapioka digoreng. Ya, jadilah kerupuk. Ya, pensiun dini sudah kerupuk. Ya. Nah, nanti orang-orang yang makannya itu, coba ibu-ibu lihat orang yang kerja di sawah, ya, habis capek makan tuh enak kan? Nah, tapi orang yang di gedung-gedung atau di tempat-tempat mewah, makanannya banyak, apakah dia bisa merasakan keenakan? Enggak, mikirin cicilan besok, gitu ya. Nah itu dia, jadi bedanya begitu. Ya kita syukurilah apa yang Allah berikan dan kita perbanyak berdekatan dengan orang saleh. Karena kalau dekat dengan orang saleh mau macam-macam tuh ada warning. Ya, alhamdulillah bersyukur. Kalau sekarang ibu punya sahabat yang salihah, pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Kenapa? Kalau ada masalah macam-macam, mending kita yang minta maaf deh daripada kita kehilangan itu sahabat. Belum tentu Allah beri untuk kedua kalinya sahabat yang baik. Ya. Selamat ya ibu-ibu yang Allah berikan sahabat-sahabat yang salihah. Semoga persahabatan ibu-ibu semuanya sampai ke surganya. Kalau ibu-ibu didekatkan dengan orang-orang salih, bersyukurlah kepada Allah. Karena ini jalan menuju surganya Allah. Ya. Semoga Allah berikan kepada kita teman-teman yang salihah, para orang-orang salih yang Allah dekatkan, dan semoga Allah kumpulkan kita semuanya di jannahnya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.